Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asharuddin Ansari dari kelas M2410. Di sini saya akan membahas tentang kenali makanan sehat dan gizi seimbang. Hai teman-teman, kalian suka makan? Wah, pasti suka dong. Tapi tahukah kalian bahwa makanan bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal sehat? Yuk kita belajar bareng tentang makanan dan gizi supaya tubuh kita tetap sehat dan aktif. Nah, sebelum itu kita harus tahu pengertian dan fungsi makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang kita makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tapi bukan cuma buat kenyang loh. Makanan bisa memberikan energi, membantu pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan melindungi tubuh dari penyakit. Jadi, makanan itu ibarat bahan bakar untuk tubuh kita. Teman-teman, sekarang kita bahas lebih dalam tentang bahan dan zat makanan. Tahu enggak dari mana sih makanan kita berasal? Makanan bisa berasal dari dua sumber utama, yaitu bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati. Bahan makanan hewani ialah berasal dari hewan, sedangkan bahan makanan nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contoh dari bahan makanan hewani ialah telur ayam, susu sapi, ikan, daging ayam, udang, dan seafood lainnya. Adapun fungsinya, bahan makanan hewani umumnya kayak protein hewani, zat besi, dan vitamin B12 yang penting untuk membangun otot, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah anemia. Selanjutnya, contoh dari bahan makanan nabati ialah sayur bayam, kangkung, wortel, buah apel, pisang, pepaya, umbi-umbian, singkong, ubi, kentang, dan biji-bijian, beras, jagung, dan gandum. Fungsinya ialah bahan nabati kaya akan serat, vitamin, mineral, dan karbohidrat kompleks yang baik untuk pencernaan dan energi bagi tubuh kita. Nah, sekarang kita bahas zat-zat yang terkandung dalam makanan. Zat makanan disebut juga zat gizi dan terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama, karbohidrat sebagai sumber energi utama tubuh. Contohnya, nasi, roti, jagung, dan ubi. Fungsi memberi tenaga untuk belajar, bermain, dan bergerak. Yang kedua, protein sebagai zat pembangun tubuh. Contohnya, tempe, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Berfungsi sebagai membangun otot, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga, lemak sebagai cadangan energi. Contohnya, minyak sayur, alpukat, dan kacang. Berfungsi sebagai menyimpan energi dan membantu penyerapan vitamin. Dan yang keempat, vitamin, menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal. Nah, teman-teman, kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda, tergantung usia dan aktivitas. Nah, ada yang namanya AKG atau angka kecukupan gizi. Kalau kita makan sesuai AKG, tubuh kita akan sehat dan seimbang. Jangan kurang, jangan juga berlebihan. Oke? Oh iya, kalian pernah nggak sih dengar isi piringku atau tumpeng gizi seimbang? Nah, ini pedoman makanan sehat zaman sekarang. Nah, yang kita ketahui bahwasanya dalam satu piring seimbang harus ada yang pertama 1/2 piring sayur dan buah, yang kedua 1/4 piring karbohidrat, 1/4 piring protein, dan jangan lupa minum air putih dan berolahraga. Nah, kalau kita kekurangan atau kelebihan zat gizi, bisa muncul penyakit loh. Misalnya, kekurangan gizi bisa menyebabkan anemia, kwashiorkor, atau marasmus. Dan apabila kita kelebihan gizi, kita dapat disebabkan oleh penyakit obesitas, diabetes. Makanya penting untuk makan seimbang dan rutin beraktivitas. Selanjutnya, adapun zat aditif pada makanan.
Teman-teman, ada zat aditif yang ditambahkan ke makanan seperti pewarna, pengawet, dan pemanis. Zat aditif bisa alami, misalnya garam, gula, atau sintetis buatan, tapi hati-hati kalau terlalu banyak zat aditif sintetis bisa berdampak buruk untuk kesehatan kita. Yuk mulai dari sekarang kita makanan-makanan bergizi, kurangi jajan sembarangan, dan jangan lupa olahraga. Tubuh sehat, pikiran kuat, dan belajar makin semangat. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa makan sehat dan tetap aktif ya. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.